Para bapak, ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Malam hari ini peringatan Maulid Nabi. Tadi Kang Makil video Isra Mi'raj kartu nggih mboten. Tadi Kang Makil sudah menyampaikan bahwasanya 3 hari ini berturut-turut, kemarin ada Isra Mi'raj, malam hari ini juga ada Isra Mi'raj, dan besok puncaknya bersama-sama di masjid. Luar biasa, anugerah terindah untuk saling bermain. Amin Allahumma amin. Ngaji terus jadi orang sempat maksiat jadi ketua panitia. Kalau tadi di sambutan panitia, kalau tidak salah atau takbir tadi juga sudah menjelaskan banyak hal tentang Isra dan Mi'raj. Dan setiap tahun kita juga sudah ngaji tentang Isra dan Mi'raj. Tapi mudah-mudahan walaupun berkali-kali mendengar, berkali-kali bahkan setiap tahunnya kita mendengar uraian tentang Isra dan Mi'raj, maka tentu tidak ada salahnya kalau malam hari ini kita juga sedikit banyak bercerita tentang Isra dan Mi'raj. Dalam ayat Al-Quran itu diawali dengan Subhanallah. Jarang Pak Allah ketika akan menyampaikan wahyunya itu diawali dengan kalimat Subhanallah. Ada hal istimewa karena tentu ada sesuatu yang menggunungkan. Oh ini bahasa Indonesia menggunungkan hilang itu biasa menakjubkan. Nah, ketemu lagi. Ada hal yang menakjubkan, ada hal yang luar biasa. Subhanallah, maha siddat. Kalau kita sering mendengar begini Pak, Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, ini bahasa yang harus kita benahi. Nabi tidak pernah melakukan Isra dan Mi'raj, tapi Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Andai kata Nabi berjalan sendiri, tidak ada campur tangan Allah, maka perlu dipertanyakan. Tapi kalimat ini diawali dengan Subhanallah, maha suci zat, asra bi'abdihi, zat yang memperjalankan hambanya. Kalau hamba berjalan sendiri, nggak heran. Tapi ini memang diperjalankan, maka ada sesuatu hal yang tidak masuk akal. Maka ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj Bapak dan Ibu, ini ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama Bapak dan Ibu, ketika berbicara Isra dan Mi'raj, maka kita tidak bisa lepas dari keimanan. Yang kedua, ketika berbicara tentang Isra Mi'raj, maka tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ketika berbicara Isra dan Mi'raj, maka kita tidak akan lepas berbicara tentang masalah ibadah atau ubudiyah. Mari kita kaji yang awal. Ketika berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka tentu kita tidak lepas dari berbicara tentang iman. Kenapa? Orang tidak akan percaya Bapak dan Ibu ketika mendengar cerita Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Termasuk apalagi kita yang masanya sudah 1500 tahun. Para sahabat yang terkenal keimanannya jauh lebih tinggi, yang kita tidak ada apa-apanya tingkat keimanannya, itu ketika mendengar Rasulullah Isra Mi'raj itu justru banyak yang murtad, banyak yang tidak percaya lagi pada Rasulullah, bahkan ada yang yang kemudian merasa ada sesuatu hal yang janggal dengan Rasulullah. Kalau bahasanya itu aku mulai waras nih. Aku mulai waras nih. Tadi kan sudah disinggung, mohon maaf. Tadi kan sudah disinggung oleh panitia atau takmir tadi kan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya itu jaraknya 1.500 meter. 1.500 kilometer. 1.500 kilometer. Jadi kalau tadi Pak Panitia kurang lebih 1.000, ini malah saya lebihkan. Nek sing rapor saya udah ngukur di Lino. Ya.
1500 insya Allah teruji. Bisa di googling sekarang. Sebelum itu maka membutuhkan keimanan. Kalau iman tentu nggak memerlukan dalil yang macam-macam karena percaya, karena ada iman itu maka kemudian kita langsung percaya. Nggak perlu tanya dalilnya mana, rasional atau tidak, masuk akal atau tidak. Ya contoh begini Pak, kalau bapak atau ibu diceritakan, oh tadi Pak Mail di sini tapi jam apa itu sekitar jam 3 jam atau 4 jam kemudian sudah ada di Surabaya. Ngandel atau mboten Pak? Ngandel atau mboten? 3 atau 4 jam kemudian berada di Surabaya. Ya terserah sama ngandel orang, urusan Kang Mail biasa ngapusi apa orang. Tapi jangan mulai krono memungkinkan manusia. Saya itu ngomong enek semut ireng, semut ireng lah. Pokoknya enek semut iki jam 5 sore mau kuwi neng pekan baru. Jam 12 bengi utawa jam 11 atau jam 10 bengi wis nang Surabaya. Sampai percaya apa mboten? Apa iso toko tiket? Ini perlu kita logika sedikit. Jadi berbicara tentang percaya dan tidak, nek semut niku memungkinkan kebetulan semut yang nemplek menclok neng tasik Kang Mail arep mangkat neng Surabaya arep PKP neng jero Bundul. Jadi katut, padahal semut gemet dalam jangka waktu 3 atau 4 atau 5 jam kok wis sampai Surabaya. Kenapa kok seperti itu? Karena semut tidak berjalan sendiri. Tapi apapun alasannya itu, nek wong wis percaya, wis iman, wis enteng aman saja, tidak ada masalah. Makanya perlu modal iman. Dan kita selamat Bapak dan Ibu sekalian, bisa selamat nanti di yaumil mahsyar nanti. Ini salah satu di antara yang paling pokok adalah modal di iman. Makanya Nabi mengatakan begini, la yasyriku syarikun hina yasyriku fahuwa mu'minun. Orang yang akan maling, bahasa yang mukmin, la yasyriku syarikun hina yasyriku fahuwa mu'minun. Orang yang akan maling tidak akan jadi maling. Mencuri bahasa Indonesia. Orang yang akan mencuri tidak akan jadi mencuri. Orang yang akan korupsi tidak akan jadi korupsi. Hina yasyriku fahuwa mu'minun. Ketika akan maling imannya ada. Berarti naudzubillah min dzalik, pas orang melakukan kemaksiatan itu imannya pas ini Pak ya. Pas nanti balik lagi. Pas melakukan kemaksiatan berarti itu keimanannya tidak ada. Sebab dari hadis Rasulullah ini, ketika orang mau maling, dia tidak akan maling ketika dalam dadanya masih ada di iman. Dalam hatinya ada iman, dia tidak akan maling. Maka nggak ada maling ayam terus kemudian ngomong, dungon bisik, ya Allah, berkailah maling saya pada kesempatan malam ini. Jadikan ayam-ayam yang saya ambil, kemudian saya jual menjadi harta yang barokah manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Seleret cerita karena di dalam hatinya tidak ada iman. Maka Rasulullah sudah mengatakan wala yazni zanin. Orang yang akan berzina tidak akan jadi berzina. Kenapa? Hina yazni fahuwa mu'minun. Ketika orang yang mau berzina tadi itu kemudian dalam dadanya masih ada iman, dalam hatinya masih ada iman, dia tidak akan berzina. Maka iman ini modal besar, ya. Iman ini modal besar. Mohon maaf, orang misalkan sudah percaya dengan Allah, sudah syahadat, percaya dengan Rasulullah, iman yang 6 itu lengkap, tetapi mohon maaf tidak melakukan hukum syariat, sholat dan lain sebagainya, masih ada harapan nanti di akhirat dia masuk surga karena ada titik iman di dalam hatinya. Maka seperti peristiwa Isra dan Mi'raj malam hari ini, ya, peristiwa yang kita peringati
Ini tidak membutuhkan logika dan lain sebagainya, nggak butuh ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kita dari lahir diceritain oleh guru kita langsung percaya. Kita nggak ngomong masuk logika atau enggak itu Pak, masuk akal enggak, kita langsung terima dan langsung percaya karena memang sudah tertanam keimanan kita. Ini modal yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka kita juga tidak akan lepas tentang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Makanya ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka kita kaitkan dengan ini. Kalau kita logika juga bisa. Ya, terlepas dari keimanan tadi toh. Kalau dari soal keimanan berarti yang memperjalankan Nabi adalah Subhanal Zat yang maha suci Allah. Itu masalah keimanan. Tapi secara logika bisa enggak? Maka kita harus belajar ilmu pengetahuan. Coba, kira-kira sepertiga malam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahkan ke Sidratul Muntaha hanya sepertiga malam, enggak masuk akal. Padahal pada waktu itu, waktu naik unta perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 3 bulan perjalanan naik unta pada waktu itu. Yo, mana bisa masuk akal pada waktu itu, makanya orang banyak yang tidak percaya. Tetapi coba kita bapak dan ibu sekalian, kalau kita sholat bangun malam, bu, ini kerungu apa wis turu gitu? Ya kerungu gitu. Ibu-ibu sering bangun malam, sering. Nguyuh atau tahajud? Tapi wajah-wajahnya kita lihat wajah kita tahajud bangun malam semua ini. Amin Allahumma amin. Ketika kita bangun malam ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah begini. Kita ambil pelajaran yang luar biasa. Allahumma ja'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min timali nuran wa an yamini nuran wa ja'alni nuran. Ya Allah, jadikan pendengaranku, penglihatanku, arah atasku, arah depanku, arah belakangku, arah kanan kiriku, jadikan semuanya nur. Nur itu apa Bu? Cahaya. Waj'alni nuran. Bahkan Nabi mengatakan waj'alni nuran. Ini doa yang diajarkan kepada kita. Ya Allah, jadikan aku ini nur, cahaya. Bahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji itu anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Nur fauqa nur. Cahaya di atas cahaya lagi. Kalau cahaya masih biasa, ini di atasnya cahaya Rasulullah. Maka doa Rasulullah, waj'alni nuran. Ya Allah, jadikan aku ini nur, cahaya. Apa ini maksudnya? Coba Bapak dan Ibu kilas balik, kita waktu SMA dulu ada pelajaran rumus kecepatan cahaya. Ya. Berapa rumus kecepatan cahaya itu Pak? Rumus kecepatan cahaya itu berapa? 300.000 gayanya kayak iso-iso aja. Ini belajar bukan googling itu ya. 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik. Sementara Nabi fauqan nur, Nabi di atasnya cahaya. Berarti di atasnya yang 600.000 kilometer per detik. Coba Bu, kalau 600.000 kilometer per detik, berarti berapa detik yang dibutuhkan oleh Nabi untuk berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya hanya 1.500 kilometer. Kira Pak Bu? Enggak sampai 1/10 detik, enggak sampai 1/10 detik. Itu kalau pakai rumus kecepatan cahaya. Tapi Nabi sekali lagi, Nabi adalah nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Maka ketika kita melihat itu, ya sangat rasional sekali. Kita sangat bisa menerima bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang memang ditaja oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk memperjalankan hamba pilihannya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan Isra dan Mi'raj, dijalankan oleh Allah, di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Ketika entah dalam langit sak keberapa itu bertemu dengan makhluk yang tidak pernah dijumpai oleh Rasulullah. Apa itu? Beliau berjumpa dengan makhluk yang tangannya ini jumlahnya ada 1000. Coba, nggak usah dilogika, ribet nanti. Makhluk yang tangannya ada 1000. Kalau tangannya 1000, lah ini badannya seberapa besar? Ya, tangannya 1000 dan setiap tangan ini mempunyai jari 1000. Tangan 1000, setiap tangan mempunyai jari 1000. Saking takjubnya maka Rasulullah bertanya kepada makhluk, Subhanallah, kok bisa Allah menciptakan makhluk yang luar biasa seperti ini? Kamu itu tugasnya apa diciptakan oleh Allah? Maka makhluk tadi menjawab, aku ditugaskan untuk menghitung tetesan air hujan mulai dari bumi ini diciptakan sampai dengan hari kiamat nanti, dan tafsilannya juga dirincinya tahu ya, mana yang jatuh air itu di lautan berapa, yang jatuh di daratan berapa, yang jatuh di pepohonan berapa, yang jatuh di rumah-rumah orang itu semuanya tahu semua. Kalau kira-kira nanti hujan, Bapak suruh hitung di atas rumah Bapak saja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah satu kampung kira-kira sanggup nggak Pak? Tentu tidak akan sanggup. Maka kemudian Rasulullah semakin heran dengan makhluk yang luar biasa ini. Dikaruniai kayak sistem komputer canggih, yang super canggih, yang luar biasa. Bayangkan, menghitung tetesan air hujan yang tidak hanya kecil lingkupnya, tapi semua yang ada di muka bumi ini terhitung semua. Maka ketika Rasulullah dalam keadaan terheran-heran, makhluk ini mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki kelebihan untuk mampu menghitung air hujan mulai dari diciptakannya muka bumi ini sampai dengan hari kiamat. Tapi aku punya kekurangan. Apa itu kekurangannya? Kekuranganku adalah aku tidak akan mampu menghitung berapa jumlah pahala yang diberikan Allah kepada umatmu ketika berkumpul dalam satu majlis yang membacakan sholawat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini sholawatan ini, Pak ya, maupun sholawatan ya. Ini berarti ada sesuatu hal yang istimewa. Bacaan sholawat yang diucapkan oleh yang diucapkan oleh umat Rasulullah dalam satu majelis, maka saking besarnya berarti melebihi pahalanya jumlah tetesan air hujan mulai hari kiamat sampai dengan mulai dari ciptaannya muka bumi ini sampai dengan hari kiamat. Ini anugerah terindah untuk kita semua sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.